Persiapan mudik ini kita lakukan dengan baik karena kita mempersiapkan dari 3 bulan yang lalu melalui suatu riset bagaimana kecenderungan mereka. PUPR juga menyiapkan sarana-prasarana yang luar biasa dari Merak sampai ke Probolinggo ya. Nah oleh karenanya kita melihat spot-spot dari mana yang kemungkinan terjadi kemacetan. Bahwa one way itu akan kita perlakukan pada saatnya tanggal 30, 31, tanggal 1, dan tanggal 2. Demikian juga nanti pada saat baliknya, one way akan kita perlakukan mulai titik pangkal itu kilometer 263 Brebes Barat. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, arus mudik Lebaran sudah mengalami peningkatan mulai dari semalam. Bahkan ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan yang sangat panjang yang mencapai 37 km. Nah, padahal jika mengacu pada prediksi Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik baru akan terjadi besok hari Jumat dan juga lusa pada hari Sabtu. Nah, apa saja strategi dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Perhubungan dan juga kepolisian untuk mengantisipasi kemacetan panjang pada arus mudik tahun ini? Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini di Prime Talk. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak sejumlah data terlebih dahulu berikut ini. Kita lihat dari jumlah pemudik terlebih dahulu. Tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah pemudik. Anda mungkin bisa melihat di sini kendaraan pribadi mengalami peningkatan hampir 10% dibandingkan dengan arus mudik pada tahun 2018 lalu. 28,74 juta orang akan menggunakan kendaraan pribadi. Ada imbas dari kenaikan harga tiket pesawat dan juga dibangunnya tol Trans Jawa dan juga Trans Sumatera yang menyumbang pada naiknya mereka yang akan menggunakan kendaraan pribadi. Sementara angkutan umum juga mengalami peningkatan namun tidak sebanyak dari kendaraan pribadi, 4,14%, di mana 22,80 juta orang diprediksi akan menggunakan kendaraan umum baik itu dengan moda laut, darat dan juga udara. Total jumlah pemudik adalah 51,57 juta orang. Sekali lagi ini merupakan prediksi dari Kementerian Perhubungan. 14,9 juta orang diantaranya berasal dari Jabodetabek. Dari jumlah orang 14,9 juta orang pemudik dari Jabodetabek ini, kemana mereka akan mudik tahun ini? Diprediksi paling banyak jumlahnya adalah ke Jawa Tengah. Mana slide selanjutnya kita saksikan? Ini dia di Jawa Tengah 5,6 juta orang atau 37,68% pemudik akan menuju Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya adalah Jawa Barat 3,7 juta orang 24,89%. Dan juga Jawa Timur 1,7 juta orang atau 11,14%. Sementara sisanya 3,9 juta orang akan mudik ke wilayah yang lain. Terkait dengan pemudik yang menggunakan transportasi, pemirsa, khususnya di Jabodetabek, apa saja yang akan mereka gunakan? Kebanyakan dari Jabodetabek akan menggunakan bus. 4,5 juta pemudik atau sebanyak 30% dari seluruh pemudik dari Jabodetabek akan menggunakan bus. Mobil pribadi sebanyak 4,3 juta atau 28,9%. Mohon diingat bahwa ini adalah hanya dari Jabodetabek saja. Sementara secara nasional sedikitnya akan ada kenaikan 17% dibanding tahun lalu terkait jumlah penggunaan mobil pribadi. Nah, kereta api juga cukup tinggi penggunaannya 2,5 juta orang atau 16,7%. Sementara pesawat untuk pemudik dari Jabodetabek mencapai 1,4 juta atau 9,5%. Tapi secara nasional diprediksi ada 5,78 juta pemudik yang menggunakan pesawat atau ini naik 3,17% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Menarik ini dilihat pemirsa, ada kenaikan jumlah mereka menggunakan pesawat dikarenakan tiket pesawat saat ini pun masih mahal. Walaupun kemarin Kementerian Perhubungan sempat menurunkan tarif batas atas. Sementara sepeda motor 942.000, tapi secara nasional 6,85 juta atau kenaikan mencapai 10% secara nasional dibandingkan dengan arus mudik tahun 2018 lalu. Nah, kita lihat sekarang puncak arus mudik. Kementerian Perhubungan memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada besok. 16,7% pemudik akan berangkat besok, sementara lusa 16%. Ini adalah dua hal yang sangat krusial di mana dua hari ini adalah puncak arus mudik, sehingga Anda disarankan sebenarnya untuk mudik hari ini atau setelah tanggal 1 Juni. Nah, sebelum tanggal 30 Mei ada pemberlakuan diskon
jalur tol sehingga masyarakat diimbau atau di-encourage untuk menggunakan jalur tol dan juga mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan panjang di hari-hari menjelang Lebaran. Nah, di mana saja sebenarnya titik-titik macet atau fasilitas seperti apa yang rawan mengalami kemacetan? Kita lihat grafik selanjutnya. Yang jelas ada jalan tol yang akan mengalami kemacetan seperti Jakarta Cikampek, ini yang semalam mengalami kemacetan 37 km. Kemudian tol Trans Jawa mulai dari Merak sampai dengan Probolinggo di Jawa Timur dan juga tol Sumatera. Sementara exit tol juga diprediksi akan mengalami kepadatan di sana. Sementara rest area ini menjadi salah satu tantangan yang paling menantang dari tahun ke tahun dikarenakan jumlah antrian kendaraan yang ingin masuk ke rest area melebihi kapasitas dari rest area itu sendiri. Tapi pemerintah berinisiatif untuk menambah jumlah rest area dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk beristirahat di rest area maksimal 1 jam saja untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk beristirahat yang lain. Begitu. Kemudian yang keempat adalah jalan non-tol atau arteri. Ada perkiraan bahwa akan terjadi kepadatan di sini dikarenakan adanya sistem kontraflow dan juga sistem one way di sejumlah ruas di jalan tol khususnya tol Trans Jawa. Nah, apakah nanti antisipasinya untuk menghindari kemacetan panjang di ruas non-tol di Pulau Jawa kita akan bahas bersama-sama. Nah, sementara strategi atasi kemacetan pemirsa ada beberapa hal yang telah dipersiapkan. Tadi Kementerian Perhubungan diwakili oleh Menteri Perhubungan mengatakan bahwa mereka sudah melakukan riset selama 3 bulan untuk mengatasi kemacetan pada mudik kali ini. Kita lihat bersama-sama apa saja. Yang pertama adalah kontraflow. Ini khususnya mulai dari kilometer 29 hingga kilometer 61 untuk tol Trans Jawa. Kemudian ada juga sistem one way atau satu arah yang otomatis ini adalah keluar dari wilayah Jakarta begitu dari kilometer 70 Cikampek sampai dengan kilometer 263. Selain itu ada juga pengalihan kendaraan dari jalan tol ke jalan non-tol. Ada juga sistem buka tutup jalan di beberapa ruas jalan yang ini sifatnya adalah situasional dan juga ada penerapan rekayasa lalu lintas yang tentunya bersifat situasional. Nah, apakah skenario-skenario ini efektif untuk mengatasi kemacetan dan juga memperlancar arus mudik? Kita nanti akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Namun di studio saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami ada 2 narasumber. Yang pertama adalah Pak Sugeng Purnomo, pengamat transportasi. Selamat malam Pak Sugeng. Dan juga yang kedua adalah ada Mas Syarif Abdullah Al-Kadri, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Nasdem. Mas Syarif, selamat malam. Selamat malam. Saya akan menyapa kemudian narasumber yang lain, ada Irjen Pol Refdi Andri, Kakor Lantas Polri yang bergabung bersama kami dari gerbang tol Cikarut. Namun sampai saat ini nampaknya belum tersambung. Nanti kami akan menyapa Irjen Pol Refdi dan juga ada Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, bergabung bersama kami melalui Skype. Pak Budi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Budi, mungkin saya akan ke Anda terlebih dahulu. Apa resep Kemenhub, Pak, agar mudik tahun ini minim terjadi kemacetan panjang? Ya, saya kira ini sudah sering kita sampaikan bahwa pertama yang kita lakukan selective prioritas. Yang pertama kita akan coba di-manage dengan baik adalah bagaimana minat masyarakat sesuai dengan hasil survei yang ada. 40% para pemudik itu akan menggunakan tol Trans Jawa. Sehingga dengan demikian kita manage betul-betul prioritas kita pertama adalah menyangkut masalah jalan tol ini sendiri dari Jakarta sampai dengan ke Surabaya. Dan kemudian kita yang akhirnya kita dapatkan beberapa formula untuk bagaimana kita menangani jalan tol ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, tadi pagi sudah dilakukan dan ada percepatan sekitar setengah jam, yaitu jam 8.30 kurang menyangkut masalah one way. Kemudian kontraflow juga diberlakukan sebelum one way itu kita lakukan di kilometer 70 di Cikampek Utama. Jadi sebelum ada one way kita juga melakukan menyangkut masalah kontraflow. Kemudian berikutnya, mohon maaf Pak Budi, apakah kontraflow kemudian one way ini akan diberlakukan secara situasional atau terus-menerus di kilometer yang Anda sebutkan tadi, Pak? Kalau untuk one way, sesuai dengan yang kita diskusikan bersama dengan Pak Kakor Lantas Polri, hari ini akan dimulai tadi jam 9 sampai dengan jam 9 malam. Kemudian berikutnya kita akan berlakukan seperti biasa dan besok kita akan berlakukan kembali. Jadi artinya memang sesuai dengan kondisi yang ada, sifatnya sangat situasional. Namun demikian manakala perkembangan nanti malam berbeda dengan prediksi kita, mungkin one way akan kita perpanjang. Namun demikian sesuai dengan yang direncanakan sampai dengan jam 9 malam nanti akan kita hentikan, tapi kita akan lanjut lagi besok. Tapi nanti kita tergantung dengan penilaian dari Pak Kakor Lantas Polri. Kemudian kalau kontraflow, tadi pagi itu ternyata kalau kami lihat
untuk arus mudik yang pertama kali, kalau tadi kan prediksi dari Litbangnya Kementerian Perhubungan tanggal 31. Ternyata hari ini sudah cukup banyak sekali masyarakat yang mudik dan itu juga kelihatan juga di penyeberangan Merak dengan Bakauheni. Di sana juga ada peningkatan baik penumpang ada peningkatan, sepeda motor juga peningkatan, kendaraan pribadi juga ada peningkatan. Termasuk penumpang juga cukup tinggi peningkatan di sana. Dan khusus yang di Jakarta sampai dengan Cikampek, tadi pagi agak sedikit terjadi menyangkut kendaraan ini cukup banyak sekali yang akan ke arah timur dan itu secara tidak langsung bersamaan dengan adanya mudik gratis yang diselenggarakan hari ini ada dari Kementerian BUMN. Kemudian ada juga dari muncul, ada juga dari Pemprov DKI. Jadi hari ini tidak kurang dari 750 bus dari Jakarta bergerak ke arah timur secara bersamaan dari jam 8, 9 bahkan masih ada. Ya, selamat malam. Tadi malam terjadi kemacetan yang panjang di ruas tol Jakarta Cikampek hingga 37 km. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Kalau saya bilang sebenarnya bukan kemacetan, itu adalah antrian cukup panjang. Karena walaupun mungkin yang tadi pagi juga kami lihat sendiri dan kami juga merasakan. Sebenarnya kendaraan itu jalan katakan merayap. Kecepatan antara 10 sampai dengan 15 km kemudian berhenti. Kalau kemacetan kan stuck sama sekali. Saya kira tadi malam juga terjadi demikian. Jadi antrian cukup panjang karena pada saat tadi malam itu juga adalah pertama kali sesuai dengan prediksi kita, masyarakat bergerak untuk melaksanakan mudik tadi malam. Perkiraan kita adalah karena mungkin hari ini kan hari libur, jadi masyarakat kemudian banyak yang semalam itu melaksanakan mudik sampai dengan ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Dan ini karena memang jumlah kendaraan volume yang cukup besar dengan kapasitas kendaraan yang kapasitas jalan memang kondisi sekarang kan sangat terbatas. Jadi artinya memang kalau kami lihat juga di KM 57 ada rest area di situ, itu juga menjadi penyebab, tadi kami juga melihat. Nah sebetulnya kami sering menyampaikan, kalau rest area itu ternyata cukup penuh, tadi kan disampaikan, waktu istirahat 1 jam. Sebetulnya kita juga mengajak lagi kepada para pengguna atau kepada masyarakat, kalau rest area penuh, kita ajak untuk rest area di kota-kota terdekat. Jadi keluar exit tol. Pak Budi, nanti kita akan fokus membahas soal rest area dan nanti juga akan saya tanyakan apabila bagaimana caranya agar kepadatan dan juga waktu tunggu sampai dengan 37 km semalam di Jakarta Cikampek tidak lagi terjadi. Namun saya akan beralih ke Pak Sugeng terlebih dahulu melihat strategi dan juga skenario Pak Sugeng, ada kontraflow, ada one way, kemudian pembangunan rest area lebih banyak dan juga pembangunan ruas tol Trans Jawa dan juga Sumatera. Anda melihat seperti apa persiapan mudik tahun ini? Ya, saya kira pertama saya ingin menyemangati Pak Budi dulu dan kawan-kawan yang sampai sekarang masih di lapangan. Mudah-mudahan dijaga kesehatannya sehingga bisa mengatur ke depan ini masyarakat yang ingin menyelenggarakan mudik bersama. Kedua, memang perencanaannya sudah cukup matang dari 3 bulan yang lalu saya kira. Rapat koordinasi juga sudah terus dilakukan dengan Korlantas, dengan berhubungan, dengan PU dan bahkan dengan ESDM dan sebagainya. Artinya persiapan sudah matang? Persiapan sudah cukup matang dan berbagai skenario sudah dipersiapkan. Tapi memang bahwa sebagaimana disampaikan Pak Budi tadi, kayaknya masyarakat melakukan mudik lebih awal dari dugaan semula. Yang mestinya diprediksi mulai hari ini padat, tapi ternyata sudah tadi malam. Nah, sehingga terjadilah antrian yang 37 km itu cukup merepotkan sebetulnya. Tapi saya kira sudah cukup sigap ya. Apa yang harus dilakukan agar hal itu tak terulang Pak menurut Anda? Nah, saya kira memang pertarungan pertama itu ada di kilometer Cikampek. Ya. Nah, dari berbagai daerah semua menyatu di Cawang, Cikunir, kemudian hanya satu lorong ini. Oke, itu artinya pertemuan beberapa semua. arus. Nah, koridor ini menjadi pusat perhatian yang harus menjadi pusat perhatian khusus. Di sana ada rest area di mana orang-orang juga berhenti gitu. Ya. Seharusnya kalau disarankan boleh masyarakat yang nantinya jarak jauh jangan ngambil rest area yang baru dekat. Betul. Setelah itu? Setelah itu saja. Oke. Gitu. Nanti saya juga akan minta pendapat Pak Syarif, namun setelah jeda kami juga sudah tersambung dengan Pak Refdy, Kakor Lantas Polri. Nanti kita akan sapa Pak Refdy. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan ke Pak Syarif lebih dahulu. Pak Sugeng tadi Pak Syarif mengatakan bahwa di ruas Cawang, Cikunir, Bekasi sampai dengan Cikampek ini akan menyatu dari berbagai ruas begitu menjadi satu dan di sana rawan kemacetan, belum lagi ada rest area di kilometer 57. Saran Anda,
agar kemacetan panjang tidak terjadi di ruas yang menyempit ini, Pak? Iya, saya kira memang berkaitan dengan ini kita juga sudah berapa kali rapat dengan stakeholder yang ada, perhubungan, PU, Kakor Lantas berkaitan dengan ini. Yang kita harapkan bagaimana memanage terhadap lalu lintas ini. Yang kita tekankan kan itu pertama berkaitan dengan masalah keamanan, kemudian kenyamanan, ketepatan waktu. Oke. Itu yang jadi. Berkaitan dengan ini memang kalau kita lihat ini kan menumpuknya di jalur Cikampek ini. Saya kira yang pertama memang harus menjadi perhatian itu bagaimana memanage rest area yang ada itu. Sehingga rest area itu tidak menimbulkan kemacetan. Ya. Bagaimana itu bisa paling tidak diatur tadi waktunya. Atau tadi saya sepakat kalau yang jauh ke daerah Jawa sana ambil didorong lebih jauh sehingga tidak menumpuk di situ. Juga mungkin ada tempat-tempat tertentu juga yang harus disediakan tempat istirahat sehingga untuk menghilangkan lelah bagi pengendara itu. Saya kira ini yang harusnya menjadi perhatian. Oke, saya sekarang akan menyapa Pak Refdi, Irjen Pol Refdi Andri, Kakor Lantas Polri yang bergabung bersama kami dari Gerbang Tol Cikarut. Pak Refdi, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak Rory. Pak Refdi, euforia masyarakat untuk menggunakan tol Trans Jawa sangat tinggi begitu, dan ada beberapa titik kemacetan yang sudah terjadi tapi juga sudah diantisipasi. Salah satunya adalah di ruas Jakarta Cikampek. Nah, apa antisipasinya agar kemacetan seperti semalam 37 km, Pak, tidak terjadi lagi? Sebetulnya kita kan sudah menghitung ya bagaimana pergerakan dan bagaimana juga volume. Demikian juga bagaimana masyarakat itu dengan niat yang baik untuk melakukan perjalanan panjang. Tetapi apa yang terjadi tadi malam sesungguhnya, karena saya pun juga turun sendiri ke lapangan, bukan kemacetan tetapi memang kepadatan. Kepadatan itu tentu sangat wajar dan kami juga sudah mengambil langkah-langkah berkaitan dengan itu semua. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah sudah melakukan kontraflow, kemudian juga melakukan one way pada titik yang kami tentukan. Tetapi perlu juga diketahui bahwa penghentian angkutan barang itu baru dimulai hari ini. Kemudian transisi waktunya adalah kemarin dan tengah malam. Sehingga masih ada kendaraan yang bergerak, khususnya angkutan barang, 1-2, khususnya yang bergerak pada ruas tol Cikampek ini. Sehingga mungkin menimbulkan permasalahan pada beberapa ruas jalan, tetapi juga tidak sepanjang jalan yang dikatakan 37 km itu. Baik, Pak Refdi, apakah dengan sekarang truk barang sudah tidak boleh lewat lagi, khususnya non-BBM dan juga non-sembako, apakah ini akan mengurangi secara signifikan beban jalan, khususnya ruas tol Trans Jawa, Pak? Oh jelas, apa yang dilakukan dengan kebijakan Menteri Perhubungan, pembatasan angkutan barang, khususnya ada di tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1 dan tanggal 2, khususnya untuk mudik, demikian juga baliknya nanti, tanggal 8, 9, dan 10, ini betul-betul memberikan kelonggaran dan memberikan keleluasaan, khususnya untuk kendaraan-kendaraan pribadi dan mobil bus yang bergerak pada ruas tol. Kita bisa melihat sendiri bagaimana hari ini, dan harapan kita juga lancarnya malam ini juga luar biasa, dan mudah-mudahan besok hari dan selanjutnya, setidak-tidaknya sampai tanggal yang ditetapkan, ini memberikan pergerakan yang sangat leluasa dan juga kemudahan-kemudahan bagi mereka-mereka yang bergerak, termasuk juga pelaksana lapangan yang mengatur pergerakan itu. Sebelum saya beralih ke Pak Budi, Pak Refdi, terkait one way, ini banyak juga yang kemudian menjadi perhatian masyarakat, di mana ini akan diberlakukan, Pak, dan bagaimana mengantisipasi agar dengan one way ini jalan-jalan non-tol tidak terimbas kepada masyarakat yang tidak bisa masuk ke tol karena mereka ingin ke Jakarta. Ya, kita sudah melakukan penilaian bagaimana kepatutan ruas jalan di Pantura khususnya, demikian juga jalur selatan, ya. Kita melakukan one way itu di kilometer 70 itu, Cikampek Utama, yang berakhir di kilometer 263 Brebes Barat. Tetapi sebelumnya kita lakukan persiapan-persiapan, mulai tadi pagi pun kita sudah melakukan kontraflow pada kilometer 35 sampai 61. Dan selanjutnya juga kita lakukan sampai kilometer 69 menuju gate 70 itu, ya.
kita sudah melakukan simulasi dan sudah kita lakukan pengecekan langsung, sehingga apa yang kita lakukan mulai tadi pagi, kendaraan-kendaraan yang datang dari Semarang khususnya, yang harus berbelok ke Brebes Barat, kemudian menuturi jalur Pantura, kemudian keluar di Cikopo, melanjutkan perjalanan masuk kembali ke Tol Cikampek, tidak ada persoalan-persoalan yang signifikan, dan kita bisa atur dengan sangat baik. Baik, saya sekarang akan ke Pak Budi. Pak Budi masih bersama kami di Prime Talk, Pak. Ya, Pak Budi, terkait dengan sistem one way, kemudian banyak concern dari masyarakat bahwa nanti jalur di luar tol akan macet dikarenakan ada penumpukan kendaraan yang akan menuju Jakarta tidak bisa masuk tol sehingga menumpuk di daerah-daerah atau jalan-jalan non-tol. Apa antisipasinya agar tidak terjadi kemacetan di jalur non-tol, Pak, karena one way ini? Ya, sebetulnya pada saat kita akan berlakukan one way itu, Pak Menteri sudah melakukan koordinasi secara intensif dengan 3 gubernur Jawa Barat, Jawa Timur, dengan Jawa Tengah. Tapi yang lebih intensif adalah dengan Gubernur Jawa Barat, karena memang one way ini kita berlakukan sebagian besar di Jawa Barat. Dan dari pertemuan itu, sebenarnya Pak Menteri secara menyampaikan dalam rapat koordinasi itu, agar para bupati, kemudian Kapolres sepanjang jalan-jalan yang nanti akan terpengaruh dengan adanya one way, katakan dari mulai Cirebon Kota, Indramayu, kemudian Kerawang, itu melakukan langkah-langkah untuk melakukan mengoptimalisasi terhadap obstacle yang ada. Katakan seperti pasar tumpah. Kemudian berikutnya adalah menyangkut masalah pembatasan yang bukan kendaraan. Katakan menyangkut masalah becak, kemudian dokar dan sebagainya, itu kemudian supaya kita di jalan-jalan negara biasa. Dan kemudian yang jelas adalah perbaikan menyangkut masalah infrastruktur di jalan-jalan negara biasa sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Jadi saya kira kesiapan pemerintah ini sudah demikian matang sekali, memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi kalau one way diberlakukan, dan kita menyiapkan juga jalan arterinya dengan baik. Saya kira demikian. Baik, kita akan kembali untuk membahas. Nanti saya juga akan ke Pak Syarif dan juga ke Pak Sugeng, dan kami juga akan melaporkan untuk Anda pemirsa langsung dari gerbang tol Cikatama dan juga dari Pelabuhan Merak, Banten terkait dengan kondisi terakhir di sana sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kepadatan lalu lintas pada arus mudik Lebaran 2019 terjadi di sejumlah titik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, rekan Soza Hutapea dari gerbang tol Cikatama dan Gema Tanjung dari Pelabuhan Merak, Banten akan melaporkan untuk Anda. Kita akan ke Sosa terlebih dahulu. Sosa, dengan pemberlakuan one way atau satu arah di Cikampek, apakah bus penumpang ini dialihkan? Rory, pasca diberlakukannya sistem satu arah di ruas tol Trans Jawa sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, ini mengalami perubahan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah proses sistem satu arah ini berlangsung selama 9 jam. Di mana perubahan ini diantaranya ia terkait gardu tol. Sebelumnya ada difungsikan sebanyak 24 gardu tol untuk melayani kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Cikopo Palimanan. Saat ini sudah ada 28 gardu tol yang difungsikan dan ini melayani seluruh kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke bagian timur Pulau Jawa. Dan yang kedua ialah jika sebelumnya masih disediakan akses bagi kendaraan, yakni kendaraan kecil dan juga bus penumpang dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta, yakni sudah disediakan satu jalur dan sudah disiapkan juga separator sepanjang 2,5 km per pukul 17 tadi, ini sudah ditiadakan. Artinya seluruh ruas tol yang ada di tol Trans Jawa, khususnya di tol Japek ini difungsikan untuk sistem satu arah, Rory. Dan selain itu juga, Rory, selain ada sistem satu arah, ada juga sistem kontraflow yang diberlakukan di lokasi ini, di mana ini juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya dimulai dari kilometer 29 hingga kilometer 61 per pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, ini diubah sejak kilometer 35 hingga kilometer 69. Artinya ada perpanjangan sekitar 2 km untuk kontraflow. Dan keputusan ini pun diambil karena pihak kepolisian melihat adanya titik kepadatan di kilometer 55. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa di kilometer 55 ini merupakan titik dari adanya rest area, sehingga ini merupakan titik yang rawan macet. Oleh karena itu pihak kepolisian mengkombinasikan one way serta kontraflow untuk mengalirkan kendaraan yang berada di ruas tol Trans Jawa, Rory. Terima kasih, Soza. Saya akan sekarang beralih ke Gema dari Pelabuhan Merak di Banten. Gema, sejauh mana kepadatan arus mudik di Pelabuhan Merak saat ini? Apakah pencabutan ganjil genap berpengaruh untuk mengurangi kepadatan di sana?
Ya, Rory, pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan ganjil genap pada hari ini. Namun pemerintah ini mengganti kebijakan tersebut menjadi kebijakan diferensiasi harga tiket. Sehingga para pemudik yang akan melangsungkan perjalanan di pagi hari, tepatnya pada pukul 8 hingga 8 malam waktu Indonesia Barat, pemudik akan dikenakan diskon sebanyak 10% untuk harga tiket, baik harga tiket perorangan maupun harga tiket untuk kendaraan. Ada pula untuk pemudik yang ingin melaksanakan perjalanan pada malam hari, pada pukul 8 malam hingga 8 pagi, akan dikenakan biaya tambahan sebesar 10% untuk tiket perorangan juga dan juga untuk tiket kendaraan. Namun kebijakan tersebut memang berlaku hanya untuk tiket reguler, tidak untuk tiket eksekutif. Memang kebijakan ini diaplikasikan dikarenakan tahun ini diperkirakan jumlah penumpang ini akan bertambah sebesar 60% dan juga volume kendaraan juga diperkirakan akan bertambah sebesar 80%. Kepadatan juga sudah terjadi di pintu tol Merak, tepatnya hingga kilometer 90 dari arah tol Jakarta menuju tol Merak. Dan untuk saat ini memang pihak kepolisian belum memberlakukan pengalihan lalu lintas untuk kepadatan tersebut. Namun jika nanti sampai malam kepadatan akan terus berlangsung, maka pihak kepolisian akan melakukan sistem seperti one way ataupun counterflow jika kepadatan tidak dapat diurai oleh pihak kepolisian. Dan untuk alternatif jalan, kemarin kami tim monitor mudik sempat mencoba jalur alternatif di Cilegon Timur. Jadi bagi Anda yang ingin menuju ke Pelabuhan Merak namun tidak dapat jalan dari tol Merak menuju ke pelabuhan, maka Anda dapat mengambil jalur alternatif di pintu tol Cilegon Timur. Anda bisa keluar di Cilegon Timur lalu mengambil jalur alternatif untuk menuju Pelabuhan Merak dan akan tembus di pantai Florida. Namun memang jalur alternatif tersebut belum dalam keadaan yang baik sehingga para pemudik ini dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengemudi. Dan juga dengan kebijakan ganjil genap sudah dihapus dan diferensiasi tiket diaplikasikan, maka pemudik ini diharapkan dapat melangsungkan perjalanan di siang hari agar tidak terjadi kepadatan pada malam dan juga di pagi hari. Demikian Tori, kembali ke Anda di studio. Baik, ada alternatif untuk keluar dari pintu tol Cilegon Timur untuk menuju Pelabuhan Merak. Terima kasih Gema Tanjung dan sebelumnya Sosa Hutape. Terima kasih teman-teman. Saya akan kembali ke Pak Refdy. Pak Refdy, tahun 2016 yang lalu kita mengenal kejadian Brexit di mana belasan orang meninggal dikarenakan sesuatu yang unexpected dan juga kita tidak tahu akan terjadi begitu. Apa antisipasinya tahun ini agar kejadian Brexit di Brebes Exit tidak terjadi lagi, Pak? Kita memang sudah melakukan analisa dan evaluasi ya. Beberapa tahun yang lalu, kemudian tahun terakhir juga di tahun 2018, inilah yang menjadi acuan kita. Guna perkuatan-perkuatan di lapangan, sinergitas kita optimalkan. Kita tahu betul bagaimana pergerakan, khususnya dari kilometer 0, umpamanya sampai Semarang, lanjut lagi ke Surabaya, sampai kilometer 750, bahkan sampai ke Probolinggo Timur, di kilometer 830. Semua langkah-langkah antisipasi tentu kita lakukan ya. Banyaknya pintu-pintu keluar juga menjadi kenyamanan masyarakat ketika dia ingin bergerak dari satu tempat ke tempat lain, khususnya menuju ujung perjalanan mereka. Demikian juga semua pergerakan-pergerakan itu sudah kita lakukan simulasi dengan mitra-mitra terkait dan semua perkuatan-perkuatan kita di satuan kewilayahan. Apa yang kita lakukan di tahun ini ya, yang kita mulai dari informasi, sosialisasi dan simulasi itu, tentu apa yang kita lakukan di hari ini mulai pukul 08.00 tadi, one way dari kilometer 70 sampai 263, ini saya kira adalah solusi terbaik untuk melakukan langkah-langkah kenyamanan bagi pemudik di tahun ini. Irjen Pol Refdy Andri, Kakor Lantas Polri, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami dari Gerbang Tol Cikarut. Selamat kembali bertugas. Pak Refdy, saya akan sekarang ke Bang Syarif. Apakah Anda melihat bahwa one way kontraflow ini merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan arus mudik tahun ini? Ya, saya kira itu merupakan salah satu solusi ya. Karena memang harus kita pikirkan arus mudik tahun ini tentu akan lebih besar dibandingkan dari tahun yang kemarin. Pertama berkaitan dengan harga tiket pesawat yang tinggi. Yang kedua, sekarang masyarakat mengetahui ada ruas-ruas tol yang sudah cukup panjang dibangun sampai ke Probolinggo. Sehingga mungkin juga mereka ingin mencoba. Yang kedua juga mungkin menghemat biaya. Sehingga memang ini sudah diprediksi. Jadi saya kira memang berkaitan dengan one way kontraflow ini, saya kira ini merupakan salah satu solusi. Sebagaimana yang disampaikan tadi. Memang karena kaitan dengan ini kan sudah berapa simulasi, kemudian juga
kita juga berapa kali di Komisi 5 mengundang rapat berkaitan dengan persiapan ini karena kita tidak menginginkan akan terjadi terulang 2016 yang lalu Brexit itu. Sehingga kita harapkan juga pada tahun 2018 kemarin kan cukup baik itu penanganannya. Kita berharap tentu kami dari Komisi 5 berharap penanganan pada tahun ini bisa lebih baik lagi dari tahun kemarin. Itu menjadi harapan kita. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Masih ada 2 segmen. Nanti saya akan fokus membahas terkait dengan pasar tumpah dan juga rest area. Seperti apa antisipasinya agar tidak menghambat. Dan juga bagaimana meminimalisasi jumlah korban meninggal. Harus diakui bahwa untuk tahun lalu jumlah korban meninggal selama arus mudik balik 242 atau turun 44% dibandingkan dengan tahun 2017. Tapi seperti apa agar jumlah ini semakin turun lagi? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Budi. Pak Budi, terkait dengan rest area dan juga pasar tumpah, 2 hal ini juga menjadi penyebab besar kemacetan begitu. Apa antisipasi dari pemerintah agar kemacetan tidak terjadi dikarenakan pasar tumpah dan juga rest area, Pak? Ya, sebetulnya ini memang yang sudah kita prediksi dari tiap tahun memang menyangkut masalah rest area, kemudian pasar tumpah. Sekarang rest area dulu. Rest area di sepanjang kanan kiri jalan tol, memang pada saat momentum Lebaran atau momentum Natal Tahun Baru, pasti dirasakan kekurangan. Sehingga pasti ini kurang rest area. Padahal saat pada kondisi-kondisi normal, rest area itu banyak yang kemudian agak kosong. Jadi dengan demikian, kita mencoba melakukan mengedukasi kepada masyarakat, kalau rest area itu yang mau kita singgahi kok kemudian penuh, jangan memaksakan diri untuk berhenti. Saya tahu persis sebetulnya asosiasi pengelola rest area termasuk Jasa Marga sudah mengoptimalkan fungsi dan manfaat dari rest area dengan baik. Ada optimalisasi, ada manajemen untuk mengatur zonasi dari kemudian kendaraan akan dilewatkan mana. Kemudian tidak ada lagi penambahan booth-booth baru untuk menjual di semua rest area. Tetapi yang kita harapkan adalah kerjasama masyarakat. Kalau melihat bahwa rest area sudah cukup penuh, kecuali mungkin barangkali memang sudah sangat butuh sekali untuk istirahat, memang tidak ada alternatif lain. Tapi kalau tidak, kita harapkan ada masyarakat bisa keluar ke exit tol terdekat setelah rest area itu. Jadi kalau keluar ke exit tol artinya bisa keluar ke jalan arteri biasa. Apakah itu jalan nasional, apakah itu jalan provinsi atau jalan kabupaten. Karena begitu keluar sedikit, perkiraan saya hanya 500, 1 kilo sudah dapat mungkin kita bisa istirahat di situ, bisa makan, bisa minum, bisa sholat, kemudian bisa istirahat, kemudian nanti masuk kembali ke jalan tol. Jadi saya kira dengan kondisi seperti ini, kalau masyarakat seperti itu terbentuk sikap seperti ini, saya kira rest area itu sudah mencukupi. Ini artinya dukungan masyarakat juga penting begitu untuk istirahat tidak hanya di rest area, tapi juga sesekali keluar dari ruas tol untuk menyambangi kota-kota sekitar begitu Pak. Nah terkait dengan pasar tumpah, seperti apa Pak Budi? Kalau pasar tumpah ini satu hal yang menurut kita kemarin berharap kunjungan Pak Menteri Perhubungan, kemudian Pak Menteri PPR, Ibu Menteri Kesehatan, dan Ibu Puan. Kita ingin bagaimana case yang menurut saya sangat lengkap sekali adalah di pasar tumpah yang di Limbangan Garut. Nah kemudian kemarin memang kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan semua stakeholder terkait di Limbangan Garut, terutama dengan Polres Garut, dengan Dinas Perhubungan Garut. Akhirnya ada beberapa formula yang kita lakukan. Yang pertama, itu kita akan memasang barier yang cukup ketat, jadi kita masang dengan traffic cone, sehingga masyarakat tidak setiap di beberapa lokasi itu boleh melakukan penyeberangan. Biasanya saat di pasar-pasar tumpah itu banyak sekali konflik yang terjadi antara kendaraan, antara penyeberang jalan, antara sepeda motor, termasuk parkir untuk kendaraan-kendaraan angkutan umum. Jadi yang pertama kita akan memasang barier dengan ketat untuk masyarakat tidak nyebrang di sembarang tempat. Berikutnya yang bagus lagi kemarin adalah kita akan menghilangkan non-motorized seperti dokar yang ada di Pasar Limbangan, dan kebetulan di sana Pak Bupati sudah memberikan kompensasi kepada dokar untuk tidak melakukan perjalanan di jalan nasional. Mereka boleh tetapi di pinggir-pinggir, dan kemudian ada kompensasi sama sekali tidak menjalankan aktivitas, kemudian diberikan kompensasi oleh APBD dari Kabupaten Garut. Kemudian berikutnya adalah menyangkut masalah yang lain adalah pembuatan zebra cross yang harus kita mengedukasi juga kepada masyarakat supaya nyebrang itu di lokasi ini, jangan di seberang tempat, jadi kita siapkan fasilitas penyeberangannya. Baik, ini artinya kemudian berikutnya masyarakat juga diminta kerjasamanya
agar mudik tahun ini tidak macet begitu dan juga lancar dalam memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk melaksanakan mudik. Terima kasih Pak Budi atas waktunya bersama kami di Prime Talk, Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat. Saya nanti akan jeda terlebih dahulu pemirsa, saya akan nanti ke narasumber yang lain khususnya Pak Sugeng, bagaimana masukan dari Pak Sugeng agar korban kecelakaan semakin turun. Tahun lalu sudah turun hanya 200-an dari sebelumnya 600 korban meninggal Pak. Tahun ini bagaimana agar lebih turun lagi? Kami akan kembali sesaat lagi. Lalu strategi untuk mengangkut sepeda motor dengan menggunakan kereta ataupun kapal dan mengangkut pemudiknya dengan menggunakan transportasi kereta dan juga kapal Pak ternyata efektif untuk mengurangi jumlah korban meninggal dunia. Karena korban meninggal dunia paling banyak adalah menggunakan sepeda motor. Data tahun lalu yang meninggal 242 atau turun 44% dibandingkan tahun 2017 sebanyak 616 orang yang meninggal. Agar angka 242 semakin turun, Pak Sugeng, menurut Anda apa solusinya? Pertama, kalau saya mengimbau masyarakatnya sendiri dulu, perjalanannya harus disiapkan sebaik-baiknya. Kalau yang dari Jakarta, ambil jalur kanan saja langsung dan patuhi rambu. Patuh terhadap rambu. Kemudian kalau sudah capek nanti masuk rest area tentunya sebelah kanan. Hati-hati karena rest area yang ada itu menghadap pelangnya bukan ke arah yang kita mau tuju. Ini untuk yang one way tadi ya Pak ya? Untuk one way ya. Ini karena patuh itu tadi ya. Tapi memang saat ini semua mobil itu tumplek-blek, baik mobil yang baru maupun mobil yang lama. Jadi kadang-kadang ada mobil yang lama, entah mogok, entah kurang dan sebagainya, itu juga mengganggu. Ya. Tetapi kalau untuk mengurangi korban kecelakaan itu tadi, memang bisa didorong itu tadi bahwa mudik gratis dengan kapal, dengan kereta, dengan itu. Saya rasa ini bisa dikumandangkan secara terus-menerus sehingga masyarakat betul-betul bisa tahu kemana harus kapan harus merencanakan gitu ya. gitu. Betul. Artinya ini juga tidak hanya program yang dilakukan oleh BUMN ataupun oleh pemerintah, tapi swasta pun juga harus ikut andil untuk menggunakan mudik gratis. Ini bersama-sama, ini hajatan besar kita bersama. Semua harus mengambil partisipasi di sini. Oke. Terakhir untuk saya akan ke Pak Syarif. Pak Syarif, apa saran Anda agar jumlah korban meninggal juga akan semakin turun, Pak Syarif? Ya, saya kira perlu ada pendidikan, informasi himbauan kepada masyarakat bahwa Lebaran ini kan momen untuk kebersamaan, untuk saling silaturahmi, sehingga ya jangan sampai kebersamaan itu akibatnya jadi musibah. Ya. Nah, tadi salah satu solusi ada mudik gratis, kemudian kendaraan seperti ini kan motor cukup banyak ini. Ya. Motor-motor itu bisa dititipkan lewat kapal seperti yang lalu itu ya, yang kereta api, sehingga di sana nanti tempat mereka bisa menggunakan dengan kendaraan umum atau dengan bis atau bis gratis dan sebagainya, itu sampai di sana baru bisa diambil. Karena memang kita berharap berkaitan dengan mudik Lebaran ini bagaimana momen itu bisa bersama. Artinya bahwa seharusnya ini setiap waktu harus diberikan himbauan. Ya, kita berharap bahwa momen itu bisa dirasakan secara bersama. Tapi itu tadi dari diskusi kita juga mengambil kesimpulan bahwa masyarakat harus juga ikut andil, khususnya untuk rest area, karena ini juga salah satu sumber kemacetan. Kalau misalnya tujuan jauh, jangan beristirahat di rest area 57, tapi ambil yang lebih jauh lagi, begitu ya. Kemudian kalau rest area penuh, coba tidak istirahat di rest area, tapi di daerah-daerah di sekitar ruas tol. Banyak wisata kuliner di sana. Dan juga untuk pasar tumpah, tidak sembarang menyeberang. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya malam hari ini dan juga selamat bertugas untuk rekan-rekan di kepolisian dan juga Kementerian Perhubungan serta semua pihak yang bertugas selama musim mudik dan juga nantinya balik Lebaran ini. Saya Rory Asyari, semoga perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.